selamat siang buat teman-teman semuanya, selamat beraktivitas. Oke, kali ini saya mau berbagi cerita kepada teman-teman semuanya ya. Karena banyak sekali yang menanyakan tentang prosesnya di Taiwan, masalah perpanjang kontrak, masalah uang tiket, dan masalah pokoknya masih banyak lagi dan saya nggak bisa balas satu-satu ya. Nggak bisa karena saya kerja, jadi banyak kesibukan, banyak aktivitas juga. Oke, makanya sekarang saya mau jelasin kepada teman-teman semuanya ya, yaitu tentang masalah perpanjang kontrak ya. Akhir-akhir ini memang masih sedikit ya yang bisa masuk ke Taiwan yang proses baru ya. Tapi banyak sekali teman-teman yang sudah pulang kayak gitu karena yang udah lama-lama ya, banyak yang sudah finish kontrak yang pulang ke Indonesia itu banyak sekali. Makanya di Taiwan ini banyak kekurangan PMI ya. Jadi untuk sektor informal atau PRT itu banyak sekali yang majikan yang menunggu kayak gitu. Nah, ini ada juga beberapa Mbak PMI ya, itu yang mau perpanjang kontrak dan menanyakan ke saya prosesnya gimana, dan nanti kalau misalnya perpanjangnya nggak sampai 3 tahun gimana, oke? Di sini saya akan jawab, di sini saya akan jelasin kepada teman-teman semua biar semuanya jelas. Oke, yang pertama kali yaitu jika Mbak PMI ya, karena di sini saya menjelaskan untuk sektor informal atau PRT, penjaga lansia gitu aja ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini banyak yang mau mengajukan perpanjang kontrak, itu kan 1 kali kontrak, dokumen itu kan 3 tahun ya. Nah, banyak sekali mbak-mbak itu yang mau perpanjang kontrak itu banyak, tapi dia tidak sanggup untuk menjalankan kontraknya selama 3 tahun itu ya. Jadi kendalanya di sini karena mungkin kalau misalnya perpanjang kontrak sekali perpanjang itu dokumen 3 tahun, kontraknya 3 tahun, otomatis mungkin banyak sebagian mbak-mbaknya itu nggak sanggup karena kelamaan kayak gitu. Karena yang udah 3 tahun ini udah selesai finish, mereka kan kalau dulu-dulu kan bisa cuti pulang, tapi karena sebenarnya sekarang juga udah bisa cuti, hanya saja terkendala masalah biaya dan karantina. Biayanya tuh sangat mahal, untuk karantinanya itu di Taiwan masih ada karantina kayak gitu. Jadi mbak-mbaknya itu terkendala dengan kasus yang seperti ini. Kemudian kalau mereka misalnya udah 3 tahun atau 6 tahun mau perpanjang lagi 3 tahun itu keberatan ya. Banyak cuman mengajukan hanya 1 tahun atau 2 tahun. Di sini perlu digarisbawahi. Jadi mbak-mbak kalau misalnya mau perpanjang kontrak tidak menyelesaikan kontraknya 3 tahun tuh gimana caranya? Oke, saya akan sarankan kepada teman-teman ya. Jadi kita pihak majikan dan pihak agensi itu setidaknya harus bisa membantu atau memaklumi kemauannya PMI kayak gitu. Jadi kebanyakan kan memang kalau 3 tahun tuh lama ya. Tapi kalau misalnya kontraknya setahun dulu atau mungkin 2 tahun paling lama, itu sih sebenarnya nggak keberatan ya bagi kita kayak gitu. Tapi eh, Mbak-mbak di sini kan kurang jelasnya, apakah nanti kalau misalnya mengajukan perpanjang kontrak 1 tahun atau 2 tahun itu kan nanti pas sudah finishnya 1 tahun atau 2 tahun, siapa nanti yang masalah tiket pesawat itu bagaimana kayak gitu. Karena kalau peraturannya tuh seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian kerja di Taiwan finish kontrak 3 tahun, itu saya ngomong pribadi saya aja, maksudnya yang umumnya itu kalau udah finish 3 tahun, untuk tiket pesawat itu majikan yang belikan, itu harus ya, wajib. Nah, tapi ada juga sebagian majikan yang tidak mau kayak gitu. Mungkin PMI kurang 1 bulan baru finish udah mengajukan pulang, mungkin nunggu paspor habis pulang kayak gitu. Jadi ada yang nggak trep sampai 3 tahun, ada juga yang begitu. Itu majikan pasti meminta Mbak PMI-nya yang bayar sendiri. Tapi kalau cuma selisih 1 bulan atau setengah bulan, berapa minggu, itu harusnya sudah terhitung finish kontrak 3 tahun. Itu majikan wajib. Nah, kalau dari tempat saya itu memang kita harus berusaha, penerjemah agensi harus berusaha memintakan haknya Mbak PMI untuk majikan tuh membelikan tiket seperti itu. Nah,
Kemudian kalau yang keduanya masalah tadi saya bahas masalah yang perpanjang kontrak cuma 1 tahun atau 2 tahun kayak gitu. Nah, saya berharap mungkin mbak-mbak juga mengajukan ya negosiasi sama majikan jika nanti suatu saat kalau udah perpanjang kontrak, jadi sebelum perpanjang kontrak dikomunikasikan dengan majikan dan agensi. Jadi harus menulis surat perjanjian kayak gitu. Mungkin tertulis di daftar gaji boleh, tertulis di kertas atau bagaimana kosong kayak gitu ditandatangani atau disetujui oleh kedua belah pihak antara majikan dan Mbak PMI kayak gitu. Jadi surat perjanjiannya tuh seperti ini. Saya bersedia menjalani perpanjang kontrak ya itu tapi hanya 1 tahun atau 2 tahun. Nanti jika 1 tahun atau setelah 2 tahun nanti saya finish selesai kontrak saya mau pulang ya. Dan itu diharapkan majikan akan membayar biaya tiket atau nanti tiketnya itu siapa yang menanggung kayak gitu. Jadi kalian harus menulis surat perjanjian. Kalau nggak bisa minta tolong sama penerjemah atau agensinya kayak gitu. Jadi dari depan sebelum menjalani kontrak kerja baru itu setidaknya kalian sudah jelas seperti itu. Ya, jadi untuk sekarang ini kan banyak sekali yang nggak paham. Sudah perpanjang kontrak 3 tahun, dokumen diurus 3 tahun. Tapi mbaknya ini banyak yang cuman beberapa bulan, misalnya nggak selesai 1 tahun gimana loh kalau putus kontrak didenda nggak? Kalau misalnya cuman setahun nanti tiketnya siapa yang bayar? Nah dari sini ini kan harus dimusyawarahkan, dinegosiasi gitu loh, dikomunikasikan dengan majikan, disaksiin sama agensi kayak gitu. Jadi misalnya cuman nggak menjalani finish tadi, cuman beberapa bulan, nanti apakah saya didenda? Karena ada sebagian Mbak PMI mungkin dikasih waktu sama keluarga atau suami atau siapapun itu cuman beberapa bulan, boleh perpanjang. Atau mungkin majikan memberikan kesempatan, tolonglah aku mohon sama kamu untuk perpanjang kontrak beberapa bulan dulu, nunggu penggantinya, nanti kalau udah penggantinya bisa masuk ke Taiwan, kamu boleh pulang. Lah, di sini kesempatan kamu mengajukan atau menulis surat perjanjian tadi kayak gitu. Yang intinya kamu nanti kalau nggak selesai 3 tahun didenda apa enggak. Terus kalau kamu pulang itu tiket pesawat siapa yang bayar? Karena kalau kamu sudah perpanjang kontrak, saya rasa kamu di sini sudah kerja 3 tahun. Mayoritas pokoknya 3 tahun inilah. 3 tahun ini kontrak kerjanya 3 tahun. Jadi kalau kamu ada tambahan setengah bulan atau setengah tahun atau 1 tahun atau 2 tahun, ini minimal kan kamu sudah menjalani 3 tahun. Sedangkan 3 tahun kamu finish ini tidak pulang, tidak cuti kayak gitu. Otomatis kan kamu di sini sebenarnya kalau menurut cerita-cerita teman-teman mungkin ada sebagian majikan yang memberikan uang tiket. Entah berapa ribu di sini diganti uang tiket, tapi itu ada juga yang dinamakan uang tiket, ada juga uang bonus selain cuti tahunan loh ya. Tapi kalau cuti tahunan itu udah beda lagi. Beda sama uang tiket ini kayak gitu. Tapi kebanyakan majikan tidak memberikan uang tiket karena dia tidak pulang ke Indonesia, dia tidak cuti kayak gitu, kecuali dia finish 3 tahun pulang, nah itu majikan kan harus beliin tiket. Tapi kalau kamu nggak pulang, itu otomatis nggak dapat uang tiket. Makanya saya ulang lagi, kalau ada ya sebagian mbak yang ada terima uang tiket atau uang bonus itu, ya udah itu uang bonus free-nya kamu, itu nggak semuanya dapat, itu rezekinya masing-masing. Kalian juga nggak boleh menuntut majikan karena kamu tidak pulang ke Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi kalau mbak-mbak misalnya tadi saya ulang mau perpanjang kontrak dikomunikasikan dulu sebelum nanti di belakangnya itu kamu putus di tengah jalan, maksudnya putus kontrak, takut didenda apa enggak, khawatir apa enggak. Jadi kalau kamu kerja ada kekhawatiran itu kamu nggak fokus nantinya, cuman mengingat-ingat aku kapan pulang, aku didenda enggak, akhirnya tanya sana sini dan yang ditanya juga nggak jelas bagaimana konsepnya, bagaimana peraturannya, bagaimana prosedurnya. Makanya kalian tetap harus komunikasi sama majikan itu tadi ya. Jadi ini penting sekali ya, masukan buat dari saya buat kalian. Jadi tetap dikomunikasikan sama majikan dan
sama agensi kayak gitu. Ya mudah-mudahan kalian nanti kalau yang mau perpanjang kontrak itu harapan saya itu bisa nambah lagi 3 tahun kayak gitu. Minimal lah 2 tahun. Ya tapi lebih baik 3 tahun. Itu harapan saya kayak gitu. Karena nanti perpanjang kontrak juga majikan tuh ngeluarin biaya. Mbaknya juga ada ngeluarin biaya sedikit. Mungkin bayar ARC atau BPJS atau reentry kayak gitu ya. Jadi saya berharap seperti itu ya. Mungkin kalau dipikir-pikir lah di Indonesia mungkin di sini masih ada kesempatan diberi kesehatan, diberi panjang umur. Ya udah, kalau kalian di sini sudah adaptasi dengan majikan, sudah tahu dengan karakter gimana pasiennya ya, alangkah baiknya kalian perpanjang kontrak. Nah, terus bagaimana dengan yang misalnya itu ya yang pindah majikan. Nah, untuk yang pindah majikan sama aja ya. Untuk kalian menuntut uang tiket itu nggak ada. Yang perpanjang kontrak aja nggak ada uang tiket, apalagi yang pindah majikan seperti itu. Nah, terus ada lagi yang ini saya juga beberapa hari ini juga salut banget ya. Ada agensi meminta tolong ke saya untuk menanyakan ke Mbak PMI. Jadi begini, Mbak PMI ini di Taiwan udah lama, hampir 10 tahun. Tapi di majikan yang terakhir ini udah mau 3 tahun, sebentar lagi bulan 8. Otomatis sekarang kan udah mau diurus perpanjang kontrak. Awalnya majikan itu kita tanya dan Mbak PMI juga kita tanya ya. Kamu kendalanya apa, masalahnya apa. Kemudian Mbaknya itu ya mengajukan saya perpanjang kontrak loh karena saya belum pengen pulang. Tapi boleh nggak saya mengajukan tambahan gaji. Nah, saya tanya mau tambah gaji berapa, dia mintanya sebenarnya nggak banyak, majikan ikhlasnya berapa. Tapi saya ngomong, kamu jangan bilang kayak gitu, karena ikhlasnya orang juga nggak sama. Kamu maunya berapa, jangan nanti kita udah urus perpanjang kontrak, tiba-tiba kamu pengen aku mau tambah gaji segini nominalnya, saya nggak mau. Jadi tolong jelasin di depan maunya berapa. Mbak itu mengajukan sekitar gaji bersih 20 kayak gitu. Tapi setelah kita ngomong sama agensi tanya ke majikan, ternyata majikan tidak bersedia menambah gaji sampai 20. Majikan hanya bersedia nambah gaji 1000 NT. Kayak gitu. Tapi salutnya lagi ke Mbak PMI, dia nggak kecewa. Ya kecewa sih ada, namanya kita normal ya. Kita juga, siapa sih yang nggak mau uang gede, maksudnya gaji gede. Jadi mbaknya itu tak kasih tahu, majikan tuh nggak bersedia nambah gaji 20 bersih, maunya dia bersedia 1000. Apakah kamu sanggup? Kalau memang nggak sanggup, agent kamu bersedia nyariin majikan yang mungkin ada gaji tinggi, saya bilang gitu. Terus mbaknya setelah dipikir-pikir tak kasih waktu tuh mikir 1 minggu gitu, memberi jawaban ke saya, nggak apa-apa loh karena kondisi majikan kurang mampu. Maksudnya orangnya pelit kayak gitu. Dia mampu lah gaji 1 bulan, tiap bulan tuh mampu, tapi untuk nambah gaji segitu tuh dia nggak sanggup kayak gitu. Terus saya tanya ke mbaknya, lah kalau kayak gitu kamu gimana? Nggak apa-apa, saya tetap bersedia di sini perpanjang kontrak. Loh terus kamu gajinya kan cuma ada tambahan 1000, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi saya tuh salut banget ya, terenyuh gitu loh. Padahal agensi sama saya sudah maksudnya memberi tawaran, kalau kamu nggak sanggup dengan gaji yang kecil, saya kan kamu bawa kamu pindah majikan, tapi dia nggak sanggup. Dengan alasan dia tidak mau bolak-balik pindah majikan, dia tidak mau bolak-balik adaptasi baru. Karena belum tentu majikan baru sama pasien baru nanti akan lebih baik dari majikan yang sekarang dan pasien yang sekarang. Dari sini saya memberi gambaran bahwa semua rezeki orang itu beda-beda. Di sini ada ditawarin udah ini loh rezeki kamu segini. Tapi kalau Allah belum berkehendak ya belum bisa kayak gitu. Mbaknya punya keinginan saya mau gaji tinggi, tapi ternyata seperti itu dan mbaknya tahu kondisi ekonomi majikan tuh gimana. Nah, siapa yang nggak salut? Saya sangat salut dengan pernyataan mbaknya seperti itu ke saya. Agensinya aja sampai geleng-geleng kepala. Hah? Dia sanggup, dia mau perpanjang 3 tahun dengan tambahan gaji 1000 NT. Katanya nggak apa-apa, yang penting majikan baik, dia nyaman, dengan pasiennya juga nyaman. Karena mbak ini pekerjaannya juga cuma ringan, jaga pasien kayak gitu. Sama masak lah ringan, intinya ringan kayak gitu. Jadi dia juga tahu karakter majikan tuh baik, hanya saja yaitu orang sini kan banyak juga toh yang mungkin perhitungan ya, kalau dibilang pelit ya seperti itu. Kalian bisa memberi gambaran sendiri, memberi nilai sendiri gimana karakter majikan Taiwan tuh gimana.
Nah, oke teman-teman, jadi kalaupun kita punya keinginan gaji tinggi, tapi kalau Allah belum ridho, Allah belum ngasih ini rezeki, ya udah maksudnya kita terima rezekinya seberapapun. Yang penting kita sehat, nyaman, udah gitu aja. Nggak usah muluk-muluk lah intinya. Dan mungkin ini bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman juga tetap sehat, panjang umur di sini, kerjanya lancar dan sukses selalu. Itu aja ya pesan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.